Bahkan orang Malaysia yang punya IC pun harus lewat pasport kontrol. Jadi kalau orang Sabah ke Semenanjung tak perlu. oh, Special sikit. Saya juga populasi Cina-nya cukup besar ya. Gimana, Be? Enak. Luar biasa organized ya, kotanya bersih. Nah, di sini juga banyak orang Bugis. Sekedar fakta menarik, kota Kinabalu itu adalah ibu kota negara bagian Sabah, Malaysia. Kalau kalian sudah pernah nonton, saya pernah buat video di Pulau Sebatik 2 tahun silam. Nah, Pulau Sebatik ini juga merupakan bagian dari Sabah. Jarak antara Kuala Lumpur dan kota Kinabalu sekitar 1628 km dan ditempuh dalam waktu sekitar 2,5 jam dengan pesawat. Selain itu, penerbangan ini akan membawa kita terbang melewati wilayah maritim Indonesia di perairan Laut Natuna dan Pulau Natuna di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk penerbangan ini kami naik AirAsia dan cukup terkejut karena kami menumpangi pesawat Airbus A330 yang merupakan pesawat berbadan lebar yang setahu saya biasanya digunakan di rute-rute yang berjarak jauh. Lebih dari pemenang dilarikan ke pelabuhan. Escape the crowd. Once again, we thank you for flying with us. It's a pleasure serving you. And Pulau Gaya itu terkenal sebagai tempat snorkeling dan diving bagi para wisatawan lokal dan mancanegara. Di sana juga ada kampung air yang menjadi tempat tinggal sekitar 6.000 penduduk lokal. Makanan pertama di Sabah, KFC. Oke, kita udah sampai di kota Kinabalu di negara bagian Sabah sekarang. Dan ini aku sama papa aku. Dan juga ini tadi pas kita mendarat ini ada satu surprise kita, kayak pokoknya siapa aja yang masuk ke negara bagian ini kita harus lewat imigrasi ya. Nggak peduli kayak misalnya orang Malaysia atau enggak, tapi semuanya harus lewat imigrasi. Jadi harus bawa paspor. Bahkan orang Malaysia yang punya IC pun harus lewat pasport kontrol. Jadi itu cukup mengejutkan dan ya makanya kita senang kayak traveling kayak gini biar kita bisa belajar hal-hal baru ya seperti ini. Sebelumnya kita nggak tahu, ini pertama kalinya kita witness sesuatu kayak gini. Walaupun kita travelingnya internal, domestik, tapi harus lewat pasport kontrol juga. Dan rupanya ya itulah, mereka ada sejarahnya. Dan nanti aku bakal jelaskan lebih lanjut setelah ini. Jadi, hal ini pada dasarnya bermula dari perjanjian yang dibuat oleh Borneo Utara atau sekarang Sabah dan Sarawak saat pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963. Keduanya merupakan dua koloni kerajaan Inggris di Borneo dan mereka setuju untuk bergabung dengan Federasi Malaysia dengan syarat mereka bisa mempertahankan otonomi politik dan kendali atas imigrasi mereka sendiri dengan tujuan untuk melindungi stabilitas ekonomi, budaya, dan sosial penduduk setempat dari perpindahan penduduk massal dari wilayah lain di Malaysia. Empat generasi sudah. Saat menuju hotel kami dapat driver Grab yang friendly sekali. Dia menjelaskan ke kita banyak hal tentang kota Kinabalu atau disingkat jadi KK. Tetapi satu hal yang langsung mencuri perhatian aku adalah logat berbahasa Melayu drivernya. Dia ngomong bahasa Melayunya beda dengan yang biasanya di Semenanjung Malaysia. Bahkan bagi saya, logatnya lebih gampang dimengerti oleh telinga Indo saya dibanding sama logat Melayu yang dari Kuala Lumpur karena lebih mirip dengan logat umum orang Indonesia. Sabah sama Sarawak beda ya? Iya.
Kita ada 13 buah negeri. Maksudnya Sabah satu negeri, Sarawak satu negeri. Di sebelah Borneo sini kita ada 2 negeri. Di Semenanjung ada 11 negeri. Semua masih Malaysia lah. Orang Sabah perlu pasport. Oh iya, benar. Tadi saya lihat semua orang pakai paspor. Ya, kalau dari luar negara mesti pakai pasport lah. Iya. Tapi sama-sama Malaysia ya. Ya, sama-sama Malaysia pun kalau orang Sabah ke Semenanjung tak perlu. Oh, Special sikit. special. Tapi kalau orang Semenanjung ke Sabah dia kena ada pasport. Iya, kena ada pasport. Tapi kalau mau order kereta pun paling bagus lah, sebab takut bapak benar kan? Iya benar. Gaya street. Ya. Malam harinya kami memutuskan untuk menghabiskan waktu di Jalan Gaya yang letaknya tidak terlalu jauh dari hotel kami. Jalan ini dianggap sebagai jantung kota KK sekaligus Chinatown atau kawasan pecinannya juga. Jalan ini dipenuhi dengan banyak kedai kopi Cina dan kami memutuskan untuk mencoba salah satu restoran yang menjual bak kuteh, hidangan yang populer di kalangan warga Tionghoa di KK dan di seluruh Malaysia. Sedikit warning bagi teman-teman muslim saya yang menonton, di sini banyak hidangan-hidangan yang tidak halal ya, termasuk bak kuteh ini. Pada dasarnya hidangan ini merupakan sup iga babi yang dimasak dengan berbagai bumbu dan rempah. Wih, dagingnya empuk sekali dan beraroma. Tapi yang paling berkesan untuk aku itu adalah sup herbalnya. Oke, makanan pertama kita mau coba bak kuteh. Di sini juga populasi Cinanya cukup besar ya. Jadi ya kita mau coba. Ini salah satu jalan yang terkenal yaitu Jalan Gaya. Jadi kita coba kungfu bak kuteh. Inilah pemandangan dari atap hotel kami, dan kalau kita lihat di bawah, itu namanya Pelabuhan Jesselton. Pelabuhan utama di KK yang namanya Jesselton itu sebenarnya terinspirasi dari nama kolonial kota Kinabalu saat masih di bawah kuasa Inggris. Kami awalnya berencana mau coba pergi ke Brunei dari sini melalui Pulau Labuan menggunakan kapal feri. Tetapi sayangnya layanan kapal feri langsung ke Labuan dari KK itu sudah tidak ada lagi. Pada akhirnya kami memutuskan untuk menyimpan rencana Brunei kami untuk lain kalinya. Oke, ini saya lagi di terminal feri Jesselton Point ya. Nah, ternyata rupanya di sini mereka sudah nggak ada lagi servis ke Labuan. Jadi kita memang harus ke Menumbok dulu. Itu yang dekat seberang Pulau Labuan ya, di mainland Malaysia-nya, mainland Sabahnya maksudnya. Harus naik bus ke sana 2,5 jam, habis itu baru naik feri dari sana untuk seberang selat itu ke Labuan. Di sini sudah nggak ada lagi feri langsung ke Labuan. Jadi di sini feri-ferinya itu tujuannya ke pulau-pulau ke sekitar lautan KK ini ya. Jadi ada yang kebanyakan melayani turis yang mau snorkeling, diving, berenang di pulau-pulau yang terkenal di sini, yaitu seperti Pulau Manukan. Ya begitulah. Setelah olahraga sebentar, mari kita lanjut jelajahi kota Kinabalu. Wah, syukur sekali hari ini langitnya cerah karena kita jadi bisa lebih lagi melihat kerennya kota ini. Kesan pertama yang saya dapat dari kota ini adalah kotanya sangat bersih dan teratur. Jalan-jalannya sangat bagus dan rambu-rambu lalu lintasnya sangat jelas. Ada banyak ruko yang tampak bersih dan gedung-gedung tinggi yang menampung hotel, mall, rumah sakit, dan restoran bertaraf internasional. Benar-benar menurutku vibe-nya mantap sekali di sini. Oke, kita baru selesai makan ini. Makanan pertama kita di hari kedua di kota Kinabalu. Nah, ini bukan makanan yang khas Kinabalu, tapi ini makanan India ya. Banana leaf. Dan itu enak sekali, luar biasa makanannya. Dagingnya soft, ikannya fresh, mantap. Jadi kita
Kayaknya ini salah satu restoran India yang terkenal di Kota Kinabalu ya. Jadi ya worth it walaupun agak mahal. Gimana Be? Enak. Gimana tadi Be? Mantap. Fresh fish. Tanggiri sama kakap ya tadi. Iya, karinya mantap tadi. Ya. Rekomend. Nah, jadi kesan pertama dari Kota Kinabalu ini saya luar biasa organize ya, kotanya bersih dan rapi gitu. Jadi juga saya surprise juga ya. Berikutnya kami singgah sebentar di sebuah mall. Mall Imago ini ternyata adalah salah satu pusat perbelanjaan yang terpopuler dan terbesar di KK. Dan langsung di depan dekat pintu utamanya, aku menemukan hal yang menarik perhatian aku berupa pameran kecil berisi artikel-artikel budaya lokal di Sabah. Pola-pola keseniannya sangat mirip dengan yang ada di suku Dayak di Kalimantan. Hal ini tidak mengherankan karena banyak suku asli di Sabah yaitu Kadasan Dusun, Murut, dan Rungus. Semuanya sebenarnya adalah kelompok etnis Dayak yang memang ada kekerabatan dengan kelompok etnis Dayak di Indonesia. Mereka memiliki banyak kesamaan secara budaya dan bahasa. Untuk makanan ronde 2, kami pergi ke restoran ala kopitiam lagi bernama Ayen Fried Kway Teow yang katanya populer di KK. Mereka menyajikan makanan Tionghoa, gaya Hakka, dan Kantonis dari kota Sandakan di Sabah Timur. Dan kami berdua sepakat makanan enak juga. Ditambah lagi cincau susunya. Minuman pencuci mulut ini khas Sandakan, mantap dan segar sekali untuk hari yang panas seperti ini. Manis. Bagus. Ya, di sini juga banyak orang Bugis seperti di Indonesia ya, di daerah Makassar. Suku etnis yang banyak tinggal di daerah Makassar sana. Dan inilah salah satu restoran yang terkenal, restoran Bugis yang terkenal. Ya, sekarang saya lagi cuci baju di Coin Laundry. Tempat-tempat seperti ini lazim di Malaysia dan kalian bisa dengan gampang cuci baju di Coin Laundry secara layan sendiri atau self-service. Ya, tadi yang makanan Bugis tuh luar biasa enak banget. Apalagi yang saus sambalnya itu, wow, mantap sekali. Dan ikannya terasa segar memang. Tadi itu pas saya ngantri banyak kedengaran orang-orang yang logatnya kayak orang Makassar gitu ya. Ya, itu kemungkinan orang-orang Bugis di sini ya. Orang-orang Bugis di sini entah mungkin mereka udah warga negara sini atau mereka memang turis dari sana atau pekerja dari Makassar atau di mana. Ya, saya kurang tahu, tapi ya rasanya seperti saya lagi di Makassar atau di Indo. Jadi saya agak bingung tadi, ini di Indo atau di Malaysia. Setelah aku riset lebih lanjut, ternyata komunitas Bugis di KK telah berkembang sejak abad ke-17 ketika mereka mulai merantau ke sini untuk peluang ekonomis yang lebih baik. Namun, migrasi paling besar bisa dibilang terjadi selama abad ke-19. Tidak hanya itu, banyak juga orang-orang Bugis dari Indonesia yang juga datang hanya untuk bekerja di sini, seperti bapak orang Bugis yang aku temui dalam video Pulau Sebatik aku beberapa tahun yang lalu. Pulau Sebatik banyak yang nyebrang kerja. Banyak kerja sana. Ada juga yang istilahnya Mandarin kah? Ya, untuk kerja bolak-balik sedikit Mandarin kan? sana istilahnya. Dia saat itu bercerita kepada aku bahwa dia dulu biasa datang ke Sabah untuk bekerja dan berdagang. Tidak hanya di Sabah, tapi di seluruh Malaysia kita bisa menemukan banyak populasi Bugis atau orang-orang dengan keturunan Bugis. Beberapa politisi papan atas di Malaysia bahkan juga memiliki keturunan Bugis.
Itulah akhir dari beberapa hari pertama kami di KK. Dan sejauh ini, kota ini menarik bagi aku ya. Suasananya, makanannya, orang-orangnya, semuanya. Aku cukup banyak mempelajari hal-hal yang cukup mengejutkan tentang kota ini. Dan semoga kalian juga ya. Dengan itu, cukup sekian saja untuk video kali ini guys. Kita akan menjelajahi kota Kinabalu ini lebih lanjut dalam beberapa video berikutnya. Until next time, let's travel and discover. But the feeling is all gone.